Selamat datang di keluh kesah kami, para remaja. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam kenal buat kalian yang lagi dengerin suara kami. Sebelumnya, perkenalkan kami adalah siswa kelas 10D dari SMAN 100 Jakarta. Nama saya Salva Hidayatun Sabra, absen 30. Dan saya Nurdiana, absen 25. Nama saya Amanda Rahma Barania, absen nomor 2. Nama saya Kevin Munanda Pangesti, absen 12. Nama saya Fadlur Rahman Zidan Gunawan, absen 6. Nama saya Nabila Syafira, absen 22. Oke, jadi segmen pertama podcast ini hadir sebagai bentuk aksi nyata kami untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sesuai tema yaitu kesehatan fisik dan psikis, jadi topik podcast ini adalah keluh kesah remaja ketika aku menemukan aku. Sebagai ice breaking, biar kedepannya nggak ada kaku-kaku nih, boleh nggak sih kalian ngeluarin satu kata yang gambarin diri kalian? Oke, I'll go first. Satu kata yang menggambarkan diri aku itu paus. Menyelam lebih dalam, memahami isi lautan, dan menguasai ombak. Aku Amanda, untuk menggambarkan diri aku sendiri, itu banteng, suka marah-marah, tidak mengontrolkan emosi. Aku Nurdiana. Satu kata yang bisa menggambarkan aku itu yaitu bulan, karena aku tuh suka malam dan malam itu bisa membuat aku tuh tenang. Nama saya Kevin. Untuk satu kata yang menggambarkan diri saya sih SpongeBob ya, karena dia selalu ceria walaupun terlihat bodoh sih. Nama aku Nabila Syafira, satu kata yang menggambarkan tentang diri aku adalah bintang karena selalu terlihat tenang. Nama saya Zaidan, satu kata yang menggambarkan saya adalah gembira. Karena di saat saya berkumpul dengan teman, saya selalu bergembira. Oke, ternyata bervariasi ya. Ada paus, banteng, bulan, SpongeBob, bintang. Bahkan tadi satu kata yang simple, gembira ya. Oke, lanjut ke pembahasan yang lebih dalam nih. Satu pertanyaan yang mungkin bakal ngebuat suasana agak beda. Kalian pernah nggak sih ngerasain punya hari-hari yang berat banget? Udah pasti pernah dong. Pernah. Hampir setiap hari. Pernah kok. Terus apa yang kalian rasain pas ngelewatin hari-hari itu? Kalau di aku sendiri, aku tuh kayak ngerasa di aku sendiri tuh juga butuh sosok penyemangat buat aku. Kayak merasa kesepian dan harus punya support. Ya, merasa kesepian. Kalau saya sih rasanya ngebosenin dan kesepian juga sih. Ya karena butuh hiburan sih di saat-saat kayak gitu. Saya rasakan adalah pusing dicampur bingung. Terus kalau aku sendiri tuh rasanya kayak sepi, padahal tahu kalau lagi nggak sendiri. Karena emang nggak ada yang ngerasain, kayak nggak ada yang mahamin kita gitu. Oke, lanjut. Kemudian apa sih yang kalian lakukan ketika diri kalian berhasil melalui hari-hari yang berat itu? Untuk diri aku sendiri sih ngerasa kayak berterima kasih banget, terus juga bangga juga karena udah bisa sampai sekuat ini gitu. Kayak banyak terima kasih aja untuk diri sendiri. Aku sedikit bangga dengan bagaimana aku menangani diriku sendiri akhir-akhir ini. Maksudnya apa yang kalian lakukan setelah melalui hari-hari itu gitu? Misalnya kayak mungkin ngasih reward ke diri sendiri, atau mungkin melebihkan me time-nya, atau hal-hal seperti itu gitu. Kalau kamu apa yang kamu lakukan? Berterima kasih kepada diri sendiri karena bisa melewati hari-hari itu. Oke. Kalau untuk saya sendiri sih, saya menjadi lebih merasa semangat untuk jalani kegiatan yang lain sih. Yang saya lakukan adalah menghibur diri, berkumpul dengan teman, dan lain-lainnya. Kalau aku sendiri sih, buat aku lebih banyakin di me time ya. Soalnya aku tuh kayak suka banget buat punya me time, terus sibuk dengan hal-hal yang aku suka sendiri pokoknya. Oke, dari banyaknya pendapat teman-teman, aku sebenarnya apresiasi banget karena ternyata kalian sepeduli itu sama diri kalian sendiri. Tahu nggak sih, dengan mengapresiasi diri, menyenangkan diri sendiri, atau menambahkan waktu me time kalian, waktu kesenangan kalian, itu bisa menjaga emosi kalian buat tetap stabil. Andai kata kalau kalian nggak punya
pengalihan emosi atau cara buat bisa menghargai diri sendiri, emosi kalian bakal berantakan. Tapi nih, tadi kan aku juga dengar ya, teman-teman bilang kalau di hari-hari berat itu kalian juga merasa perasaan-perasaan dan emosi-emosi negatif nih. Pernah nggak sih karena keadaan tersebut, di mana hari-hari itu berat, kalian juga nyimpen emosi kalian sendiri. Jadi kalian senang sendiri, kalian sedih sendiri, dan gak pernah ngomongin itu ke orang lain. Gimana rasanya? Udah pasti kayak mengganjal banget, terus juga pasti sakit sih. Kayak lebih sakit hati banget gak sih? Mungkin karena ditimbun terlalu lama ya. Tahu nggak sih perasaan kayak gitu tuh sebenarnya harus dikeluarin. Punya emosi negatif itu bukan berarti kamu negatif. Kamu juga harus punya sesuatu yang bisa ngeluarin itu semua. Nih, ibaratin kalau kamu lagi nimbun sampah, kalau sampahnya makin lama ditimbun, makin bau, ya nggak? Makin ngotorin jalan, ya nggak? Ya gitu. Jadi emosi yang negatif juga harus dikeluarkan sebenarnya. Makin lama makin ditimbun, itu bisa jadi bom juga buat diri kita. Jadi suatu ketika udah nggak tahan lagi nih, kamu bisa ngerasain emosi yang meledak-meledak. Nangis gak karuan, sedih gak ketolong, pokoknya semuanya gak bisa dikendalikan. Selain karena hal-hal berat tadi, hal apa sih yang pada akhirnya menjadi cikal bakal kenapa kalian menyembunyiin emosi kalian? Hal lain selain hari-hari berat tadi gitu. Kalau menurut aku sih nih ya, kalau misalnya nih kita cerita ke orang lain, tapi dia tuh mendengarkan. Cuma menurut aku nih, kalau misalnya aku cerita, paling juga dia cuma penasaran aja gitu dalam kehidupan aku. Penasaran bukan peduli gitu ya. Lebih ke situ sih. Oke, kalau ada yang mau ngomong? Oke, lebih ke masalah kepercayaan juga ya. Lebih dalam lagi, kalian bisa gambarin nggak sekali lagi siapa diri kalian di masa lalu, diri kalian di masa sekarang, sama diri kalian di masa depan? Mungkin kalau aku di masa lalu itu karena dulu tuh aku orangnya kayak selalu memendam apa yang aku rasa itu sendiri, terus juga terlalu nggak percaya banget gitu sama orang. Siapa kamu di masa lalu? Aku di masa lalu itu bisa disebut juga dengan aku si pecundang. Di masa sekarang? Kalau aku di masa sekarang mungkin aku si pemberani. Kalau di masa depan? Kalau di masa depan mungkin aku yang sukses. Oke, amin. Yang lain mau nambahin? Aku coba gimana ya? Kalau aku sih di masa dulu itu ceria ya orangnya. Mungkin kalau sekarang itu karena banyak masalah mendam-mendam jadi pendiam orangnya. Lebih suka menyendiri. Kalau di masa depan insya Allah sukses. Jadi semua berorientasikan kepada kesuksesan ya. Semoga aja terkabul ya. Terus dengan kata sukses itu apa sih kontribusi kalian buat diri kalian gitu? Seberapa effort kalian buat nyiptain aku sih paling sukses di masa depan? Mungkin penyemangat. Effortnya apa? Kamu ke diri kamu. Oke. Kalau aku sih lebih ke aku nih kedepannya tuh harus begini, harus bekerja keras supaya kayak semua apa yang aku impikan itu di masa depan itu semuanya tercapai gitu. Harus lebih percaya diri lagi, lebih optimis, sama harus lebih bersemangat sih. Kayaknya yang cowoknya belum kedengeran nih. Kalau yang cowoknya gimana? Kalau saya di masa lalu itu kayak apa ya? Lebih malas sih, lebih pemalas. Oh, si pemalas ya. Kalau di masa sekarang? Lebih aktif lagi aja sih, karena kan sudah PTM lagi ya. Si aktif. Jadi kalau di masa depan apa? Saya kurang tahu deh, nggak pasti sih. Oh, jadi belum mikirin ke depannya gimana ya? Iya. Oke, dari obrolan yang kita denger nih sebelumnya dari aku dan teman-teman, aku mau ngasih tahu kalian rumus sukses yang sebenarnya. Mau tahu? Jadi gini, aku yakin kalian pasti pernah dengar pepatah yang bunyinya kegagalan adalah kunci kesuksesan.
Ya meskipun gak menutup kenyataan kalau siapa sih yang suka kegagalan, tapi kalian tahu gak sih, kegagalan adalah satu kenyataan yang harus banget kita bawa dengan penuh ikhlas dan penerimaan. Ya namanya juga hidup itu tentang penerimaan, ya gak sih? Ngomongin ikhlas emang seberat itu ya. Padahal kenyataannya semua yang kita lewati adalah batu pijakan terkuat yang kita kuatkan dengan cara kita sendiri loh. Kayak awalnya gak bisa hemat, karena keadaan jadi terpaksa hemat dan pada akhirnya pun terbiasa. Awalnya gak bisa nangis, karena keadaan jadi selalu nangis dan akhirnya punya alasan buat lebih kuat. Awalnya patah dan karena keadaan jadi harus nyari pasar sendiri, dan saat terbiasa luka sebatas goresan luar jadi gak kerasa. Kebal. Awalnya gak bisa survive karena keadaan jadi terpaksa dan pola itu pun berubah menjadi makanan sehari-hari. Keadaan, terpaksa, terbiasa. Ketiga pola yang pada akhirnya ngebawa kita ke titik ini, bertemu dengan diri kita yang lain. Jadi kesimpulannya, kamu sampai di sini dan jadi kamu yang sekarang karena siapa? Yap, karena diri kamu yang berhasil menerima kegagalan. Terus sekarang kontribusi seperti apa lagi nih yang mau kamu berikan? Tetap mengeluh karena belum maju, atau seperti teman-teman yang lain, mencoba lebih optimis, bekerja keras, dan mau melihat ke belakang, terus nyadarin, oh ternyata sesulit ini ya diri aku berdiri dengan pertentangan ego di kepalaku sendiri. So, yuk temui diri kita, belajar cintai diri kita, bilang makasih ke diri kita, dan biarkan dia ikut andil dalam kesuksesan kita. Maafkan dia. Aku tahu kalian itu pintar, kalian ngerti maksud aku kan? Pokoknya be yourself and love yourself. Terima diri kamu, kembangkan passion kamu, dan jangan lupa buat minta tolong Tuhan. Aku bisa jamin ketika semua itu udah kamu lakuin, kesuksesan gak bakal jauh dari kamu. So ya, oke, jadi ini aja yang dapat kita berikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan suara kita sampai habis. Dadah.